Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Bapak Ibu di siang hari ini, tadi pagi kita bicara 2 sesi tentang Roh Kudus, maka di sesi ketiga ini saya mengajak saudara berbicara tentang Yehova Jireh, saudara ya. Biasanya ada gelar-gelar atau ada status Allah yang seringkali dipercaya bagi orang Israel, maka gelar-gelar Allah itu menjadi sangat menarik. Ada Yehova Sidkenu, Allah kebenaran. Ada Yehova Nisi, Allah panji kemenangan. Ada Yehova Rafa, Allah kesembuhan. Tapi ada Yehova Jireh, yaitu Allah yang betul, terima kasih ya, di alam roh ada jawabannya. Allah yang mencukupkan, biasanya begitu istilahnya ya. Nah kita akan belajar bersama-sama tentang Yehova Jireh dari satu cerita di Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Dan saya percaya saya menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Tapi saya percaya juga saudara buka hati terima kebenaran. Mari baca bersama dengan saya 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di gunung Tuhan akan disediakan. Nah ini seringkali bendahara saya suka ngomong ayat ini saudara ya. Karena kadang-kadang ketika kita sudah mulai jatuh, kalau kemarin tanggal 25 itu harus bayar staff saudara ya. Dan kadang-kadang ini uang di rekening kok tidak ada, kok kurang saudara ya. Dan kemudian pada akhirnya pada waktu yang tepat entah bagaimana caranya Tuhan cukupkan akhirnya kita bisa gaji staf tanggal 25 saudara ya. Dan selalu dia ngomongnya kata-kata sederhana, di gimana keuangan? Di gunung Tuhan, Tuhan menyediakan. Selalu ngomongnya begitu saudara ya. Jadi saya juga nggak tahu sebenarnya duit kita tinggal berapa. Kadang tinggal 4 juta, tinggal 7 juta, sementara kami harus gaji staf 25 juta. Tapi entah bagaimana besoknya ya ada cara Tuhan. 2 hari lagi, ya ada cara Tuhan. Walaupun kayaknya nggak mungkin. Makanya saya mau ngajak saudara, Yehova Jireh, kita akan belajar hari ini saudara ya. Nah Bapak Ibu apa sih sebenarnya arti kata Yehova Jireh? Sejatinya kata Yehova Jireh tidak spesifik tentang Tuhan menyediakan, tapi lebih kepada Tuhan yang melihat. Nah karena Tuhan itu melihat, maka dia tahu keperluan Anda dengan saya. Makanya disebut Tuhan yang menyediakan. Jadi Tuhan itu tahu persis keadaan saudara hari ini, apalagi dengan ekonomi Indonesia kita yang ya sebenarnya katanya secara sumber daya alam Indonesia ini negara yang kaya sekali, saudara, sangat kaya. Tapi kan tergantung pengelolaannya, kan itu persoalan ya. Beberapa teman saya kemarin saya tanya sama teman yang bagian keuangan, kemudian saya tanya kenapa sih kita ada ribut, kenapa kok kayaknya dolar makin naik. Beberapa anak-anak kami yang lagi kuliah di luar negeri dibecandain sama anak-anak luar negeri saudara ya. Negara kamu kenapa? Kok uang rupiahnya kalah gitu ya. Bingung juga jawabnya saudara yang lagi kuliah di luar negeri pada bingung jawabannya apa ya. Karena memang hari ini ya pemerintah kita buat keputusan kadang mengeluarkan apa ya izin semuanya tarik ulur bingung saudara ya. Terus teman saya bidang keuangan ya inilah pastor kita suasananya agak susah memang kita mau ngomong ya. Ini semua tergantung dari bagaimana kebijakan pemerintah kita kelola. Sebenarnya bukannya nggak cukup, nggak kurang. Sebenarnya berkat kita itu cukup sebenarnya. Cuman ya kita nggak tahu bagaimana pemerintah hari ini. Nah Bapak Ibu, tapi Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan tahu cara menolong. Itulah kenapa dia disebut Yehova Jireh, karena tahu persis keadaan Anda dan tahu cara menyediakannya. Nah apa yang kita pelajari ketika bicara tentang kisah Abraham yang menarik saudara ya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu belajar memiliki iman di dalam setiap krisis kita. Krisis itu pasti terjadi, next. Persoalan pasti turun dalam hidup kita. Abraham lagi kaya, lagi baik, lagi seneng, lagi punya anak untuk keturunan. Lagi baik-baik saja, tapi Tuhan dengan sengaja meminta Abraham dalam krisis kemudian. Krisisnya adalah anak ini mau diserahkan atau tidak diserahkan. Kalau dia tidak menyerahkan anaknya, ya berarti dia nggak taat sama Tuhan. Tapi kalau anak lakinya diserahkan kepada Tuhan dan waktu dia mati nanti maka hartanya diambil oleh keluarga laki-laki. Gak ada keturunan yang bisa mengelola kemudian. Nah Bapak Ibu ini yang menarik. Walaupun gak gampang buat Abraham menyerahkan anaknya. Anda perhatikan pada waktu dia mau naik ke Gunung Moria. Waktu mau naik anaknya nanya, papi kayaknya papi satu yang lupa. Kita gak ada korbannya. Terus dengan iman dia ngomong tadi itu ya, di gunung Tuhan akan menyediakan. Ya kita kemudian tahu Tuhan sediakan korban domba. Tapi kan Abraham
Anaknya enggak tahu saudara. Nah hari ini pun mungkin saudara sedang mengalami perjalanan hidup yang secara menyeluruh kita persoalan next, namanya holistik saudara ya. Ada masalah masa kita alami, mungkin secara fisik kita capek, lelah, tertekan. Mungkin secara roh juga kita mulai kering. Kelihatannya kita pelayan Tuhan, tapi banyak saya temukan pelayan Tuhan hari ini juga kering. Kelihatannya menyembah Tuhan, kelihatannya ibadah duduk seperti saudara. Tapi secara spirit kehilangan roh kemudian. Ada orang-orang yang hari-hari ini secara sosial mulai ditinggalkan. Karena turun jabatannya, turun kekayaannya, mulai sepatunya harganya mulai murah, tempat makannya tidak lagi di Starbucks, tempat minumnya enggak di Starbucks, tempat makannya enggak di hotel mulia, mulai agak di Amigos, agak minggir got sedikit, mulai ditinggalkan. Mungkin secara psikologi, secara kejiwaan tertekan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan kita itu Tuhan yang menolong secara menyeluruh. Abraham kalau serahin anak meninggal, enggak punya apa-apa, enggak punya anak. Pada hari itu anak laki-laki penting. Secara jiwa dia bisa kehilangan. Anak ini kira-kira umur 12 sampai 15 tahun. Berarti pernah dipeluk, pernah dicintai, pernah disayang, sudah ngerti, sudah diajar dengan baik, tiba-tiba diminta oleh Tuhan. Sebagai seorang ayah kehilangan. Hari itu yang disebut harta bukan cuma barang, bukan cuma ternak, bukan cuma kebun, tapi anak itu juga harta. Hartanya hilang hari itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan tahu persis kebutuhan tiap kita. Enggak cuma masalah kekayaan, tapi juga jiwa kita mungkin persoalan. Tapi kita perlu punya iman di dalam krisis ini. Hari ini krisis sedang terjadi. Situasinya enggak nyaman. Dan enggak ada orang yang mau ngalamin krisis. Betul enggak Bapak Ibu Saudara ya? Kita pengen orang susah, kita enggak susah. Yang sepakat katakan, aminnya pengen susah. Saya doain nanti saudara ya, haleluya. Kalau toko lain enggak dapat order, kita pengen toko kita dapat order terus. Amin. Loh kan pengennya begitu saudara ya. Kalau yang lainnya gaji nggak naik, kita gajinya, oh, puji Tuhan kita gaji naik. Kalau lain nggak promosi, kita pengennya promosi. Kan kita selalu pengen begitu saudara ya. Nggak salah juga pengen begini. Tapi kadang-kadang Tuhan nggak izinin. Kita masuk di krisis. Teman saya hutangnya belum beres. 40M hutangnya, aset 4M. Anda kalau berbisnis ngerti maksud saya. Hutang 40M. Aset cuma 4M. Sudah begitu anak nomor 2 tiba-tiba kena autoimun. Sampai leher gak bisa pegang kepalanya. Jadi leher ini kan keras sebenarnya saudara ya. Sehingga bisa menyangga kepala. Ini saking penyakit itu datang, membuat dia itu sampai leher ini gak bisa menyangga kepala. Lemes terus saja. Hutang belum beres, piutang orang-orang mesti bayar gak bisa bayar tepat waktu. Salesnya ngambil duitnya dia, asetnya turun, jual belinya bermasalah, bank terus, bunganya jalan terus sampai 40M. Anak tiba-tiba sakit. Sudah anak sakit, masuk rumah sakit, yang saya tahu kalau masuk rumah sakit ini, itu bukan orang hidup bisa mati di sini. Orang sehat bisa sakit, apalagi orang sakit nggak bisa sembuh. Kira-kira gitu saudara ya. Karena dokter anaknya itu langganan di situ, sampai dokter anaknya kenal anak ini karena sudah SMA kelas 3, udahlah secepat mungkin keluarin anakmu dari rumah sakit ini. Karena bisa salah diagnosa soalnya. Akhirnya cara Tuhan, ingat sekali lagi, dalam krisis kita nggak mau. Tapi Tuhan bisa menolong dalam krisis. Amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sekali lagi Kejadian 22 ayat ke-8, Abraham waktu ditanya anaknya dengan iman dia berkata Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran. Gak pernah tahu. Tapi pada akhirnya waktu naik ke atas sebelum anaknya dibunuh atau dikorbankan, Tuhan menghentikan peristiwa itu dan anehnya tiba-tiba ada domba aja kesangkut. Anda tahu domba itu dari mana? Nggak tahu ya. Kan di Alkitab bilang ada 99 domba di dalam, satunya lari. Nah yang lari ini jadi korban kemudian saudara ya. Enggak, bukan begitu saudara, bukan itu bercanda saudara ya. Bercandaan teologi ya katanya ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, nggak tahu gimana tiba-tiba domba kesangkut aja gitu ya. Mungkin domba damlak dikorbankan kemudian saudara ya. Nah Bapak Ibu, next. Saya mengajak setiap kita, Anda akan melihat Tuhan menyediakan Yehova Jireh ketika kita hidup dengan iman. Nah apa sih yang namanya iman? Pak, saya ini Kristen,
berarti beriman dong, betul. Pak, saya ini baca Alkitab, berarti Kristen dong, betul juga. Saya pelayanan, beriman nggak? Ya Anda beriman. Tapi iman tuh gimana sebenarnya? Kalau ikuti Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari apa yang kita harapkan. Maksudnya kira-kira gini Bu, Pak, iman itu kalau pakai bahasa Yunani ada kata namanya pistis. Ada 5 artinya. Orang yang disebut beriman berarti orang percaya, orang hidup benar, orang hidup beriman. Ini pistis. Tapi yang 2 ini saya suka. Orang yang disebut beriman berarti sedang bilang, Tuhan engkau dapat dipercaya, dapat diandalkan. Nah itu orang beriman. Masalah boleh datang, situasi boleh sulit, keadaan tidak menentu, tapi engkau dapat dipercaya, dapat diandalkan. Itu namanya iman. Makanya Abraham waktu ditanya sama anaknya, Pak, Papa nggak salah nih, kita nggak bawa korban. Di gunung Tuhan dia pasti sediakan. Dia percaya kalau tuh anaknya mati, mungkin dalam iman Abraham pasti bisa dihidupkan. Karena Tuhan dapat dipercaya, dapat diandalkan. Kalau tuh anak saya dikasih, pasti walaupun istri saya yang tadinya mati pucuk gak bisa melahirkan, toh bisa melahirkan. Kalau anak ini diambil, Tuhan pasti bisa kasih ganti. Itu namanya iman. Tuhan dapat dipercaya, dapat diandalkan. Nah Alkitab mencatat, next, ada banyak tokoh Alkitab yang mengatakan Tuhan juga dapat dipercaya, dapat diandalkan. Abraham kemudian disuruh pindah, pergi saudara ya. Waktu dia disuruh pergi ke tanah yang baru, dia juga nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti. Tapi dia berjalan dengan iman dan percaya. Anda mengingat kisah tentang Raja Daud. Waktu diurapi, kamu akan jadi raja. Nggak jadi raja langsung juga. Dikejar-kejar, hampir dibunuh, buronan. Tapi dia, Tuhan engkau dapat dipercaya. Hati yang hancur Tuhan tahu. Engkau yang menghalau musuh-musuhku, dia meletakkan percayanya. Anda mengingat mungkin kisah yang berikutnya lagi tentang Daniel. Yang sudah naik jabatan dapat promosi, tapi karena imannya diturunkan. Tapi perhatikan, Daniel mengatakan Tuhan itu dapat dipercaya. Walaupun harus sepertinya kematian. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Anda mungkin mengingat orang yang tadinya nelayan biasa, nelayan yang ya nggak ada artinya, tapi kan terima Tuhan Yesus sebagai muridnya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian Yesus menjadi guru, jadi murid namanya Petrus. Orang yang mengkhianati Yesus juga, orang yang lari, tapi ketika kemudian imannya bertumbuh, yang luar biasa adalah Petrus tidak pernah bisa melakukan mujizat kalau enggak di dalam Tuhan Yesus. Mujizat pertama yang paling saya suka adalah kemudian ketika dia keluar dari bait Allah, ada pengemis dan dia berkata, lihat padaku emas perak enggak ada, tapi demi nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Loh kalau imannya enggak ada, enggak bisa ngomong saudara. Tapi orang terakhir yang menurut saya menarik adalah orang yang namanya Paulus. Yang tadinya menolak Yesus, benci dengan kekristenan, tapi waktu mengatakan Yesus dapat dipercaya, dapat diandalkan, maka Anda menemukan orang yang dikejar-kejar, orang yang difitnah, orang yang di kota Filipi menyatakan kemenangan, mujizat, orang yang punya kuasa kegelapan kalah, malah kemudian dimasukkan penjara, tapi di penjaralah dia memuji menyembah Tuhan, lawatan terjadi. Tuhan dapat dipercaya, dapat diandalkan, karena dia melihat hidup saudara. Nah kembali ke teman saya. Anaknya autoimun kira-kira 2 bulan lalu. Hampir sebulan lebih penyakit yang buat anaknya cuma bisa tertidur, gak bisa ngapain. Dokter Indonesia ngomong katanya kram perut lah, kram usus lah, apalagi ya. Macam-macam sebenarnya. Muka ada flek di jantungnya, apalagi dibilang ya. Sampai dia bingung sebenarnya penyakit anak saya apa. Tiba-tiba gak bisa gerak sama sekali, lemes berarti saudara. Kemudian waktu dibilang oleh dokter yang pertama tadi bilang segera keluar. Akhirnya dia cari gimana caranya ke Malaysia. Coba cari ke Malaysia. Itu hari Sabtu. Dan dia bilang sejak hari itu saya semakin cinta Tuhan. Karena kenapa? Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sekali lagi dia udah coba ke 4 rumah sakit. 4 rumah sakit dia langsung berubah semua untuk anaknya. Makin lama makin lemes anaknya. Sampai terakhir lehernya gak bisa
memegang kepala saudara ya. Hari Sabtu itu kira-kira jam 11 siang, kemudian oleh dorongan Roh Kudus, kemudian dia telepon sama saudara dari pihak perempuan, kira-kira kalau ke Malaysia gimana caranya bawa anak begitu ya. Dan saudara itu kemudian saudara cari tahu ke Malaysia itu gimana, ada nggak yang bisa nolong penyakit ini. Nah karena itu hari Sabtu, nggak semua rumah sakit atau menerima agak dokternya itu banyak yang libur kalau hari Sabtu dan Minggu saudara ya. Tapi rupanya ada 5 rumah sakit yang kemudian terima, 5 rumah sakit. Kemudian dikasih tahu diagnosanya dari Indonesia, dicek begitu ya. Dari semua dicek 2 rumah sakit terima, yang 3 menolak, 2 terima. Nah setelah 2 terima ada 1 yang berkata demikian, segera bawa sore ini juga. Nah bayangkan dari jam 11 siang dan harus sore nyampe. Itu berarti belum ngurus tiket, Bapak Ibu yang pernah penerbangan luar negeri, harus Anda ngurus imigrasi, betul saudara ya. Anda harus boarding, cek dan semuanya harus dalam waktu sore sampai saudara. Kalau pakai logika nggak akan bisa. Karena sore terus cari tiket pesawat dan menariknya adalah ada 1 pesawat yang mendarat bukan di KLIA, kalau saudara pernah ke Malaysia Anda akan ke Kuala Lumpur International Airport. Tapi ini turun di Subang Jaya. Subang Jaya itu lebih kecil, daerah Selangor saudara ya. Subang Jaya itu kecil. Akhirnya sudah Subang Jaya. Gimana caranya akhirnya pihak agen di sana bisa bantuin, tiket bisa keluar. Sekarang persoalan adalah dari Indonesia masuk ke imigrasi naik pesawat itu persoalan. Anaknya nggak bisa bangun. Kalau sampai imigrasi, ya kan harus di stempel macam-macam bisa dibantu saudara ya, kan cek mata apa semua begitu ya. Dia bilang sama anaknya, Cik, nanti kalau sampai ditanya, Cici bangun ya. Gimana caranya kalau kamu dengar kata papi, bangun. Anaknya mesti digotong, mesti pakai kursi roda, sulit sebenarnya. Tapi suami istri percaya Tuhan, kalau memang dari Tuhan, gak mungkin loh kami dapat tiket pesawat itu 1. Karena itu terlalu pendek waktunya. Pasti datang dari Tuhan. Yang kedua, gak mungkin ada rumah sakit terima, ada rumah sakit terima. Kalau ke KLIA terlalu jauh, ternyata Subang Jaya itu hanya 10 menit dari rumah sakit yang dituju. Loh, cara Tuhan. Dan itu tiket satu-satunya mereka bisa naik, 4 orang persis bisa naik. Akhirnya imigrasi lewat, sampailah mereka di depan bagian pesawat itu kalau kita mau masuk kan ada yang checkpointnya, tahu kan saudara ya dicek pasportnya cocok apa, nomor kursi kayak gitu saudara ya. Dan kemudian sampai di situ dia bilang nih, Ci kalau nanti ditanya si orang itu, orang groundnya, Cici bangun ya, buka mata, bilang bisa bangun, bisa jalan. Itu anak gak bisa diem nih. Itu kepala udah nyandar di kursi roda. Tapi entah bagaimana ya, begitu sampai di depan orang itu, seperti kekuatan Roh Kudus buat Ci, bangun Ci. Bangun anaknya, bisa buka mata, terus tanya. Karena orang itu ngeliat, wah ini kalau sakit gak bisa terbang Pak. Karena kalau kenapa-kenapa pesawat kami bermasalah. Jadi kalau enggak dicek dulu. Enggak, kita udah cek tadi di sana. Padahal belum dicek sebenarnya, belum dicek sebenarnya. Kita bilang, sudah dicek di sana. Oh sudah dicek Pak, iya tapi anaknya bisa. Coba Pak suruh bangun, ditanya. Bisa naik kamu? Bisa, tapi nanti dibantu orang tua saya. Oh iya, begitu, iya, glek tidur lagi sebenarnya. Sampai dia bingung sebenarnya. Masuk pesawat, itu memang masih kursi roda, naik. Turun dari pesawat itu persoalan kemudian. Karena kan mesti ngangkat waduh, sulit gitu saudara ya. Tapi Tuhan tolong akhirnya sampai ketemu agen dan dia kaget. Karena Subang Jaya ke rumah sakit cuma 10 menit. Sampai ke rumah sakit ternyata, sampai dari agen sampai turun rumah sakit, turun ke bawah, itu ambulan udah disiapin. Kata dia itu pertolongan Tuhan. Sampai diurus semua beres, sampai ketemu hotel Tuhan tolong. Yang dia cerita dalam hampir 1 bulan di Malaysia, ada itu orang-orang yang Grab saudara ya, tahu dia dari anaknya sudah selesai saudara ya, terus kemudian dibawa keluar sebentar, mau masuk lagi ke periksa saudara ya, itu ada Grab, beberapa kali Grab itu gak mau dibayar. Oh kamu mau ke rumah sakit, gak apa-apa biar sembuh anakmu. Sampai dia ngerasa saya gak kenal itu orang, saya gak tahu siapa dia, tapi gak pernah mau dibayar Grabnya. Ada orang kami lagi makan di food court, tiba-tiba kasih, lihat anaknya sedang sakit begitu, ini kamu bisa bayar makanan dengan voucher ini. Dan dia bilang, kalau enggak cara Tuhan bekerja, enggak akan selesai. Hari ini anaknya tadi lemes,
sudah bisa tiktokan saudara, haleluya. 2 bulan ini sudah puji Tuhan, sudah bisa aha, iya, sudah bisa. Sudah bisa main tiktokan saudara ya. Pulih, 1 bulan full, pulih kemudian. Yang dokter merasa nggak mungkin. Sampai dokter Malaysia juga bilang, jujur ya ini baru satu dari sekian banyak orang, sekali ini bisa. Yang biasanya yang lain itu nggak sampai bisa jalan. Kalau tahu bisa duduk, bisa ngobrol itu udah puji Tuhan katanya. Tapi anakmu sampai bisa jalan lagi, itu mujizat paling besar yang belum mereka lihat selama ini. Teman saya juga ngomong, imannya makin bertumbuh kepada Tuhan. Krisis kita nggak ada yang tahu. Betul? Masalah kita nggak ngerti. Masalah datang begitu aja. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, itu masalah saudara ya. Saudara baik-baik saja dia datang, saudara lagi nggak baik dia datang juga. Utangmu lagi banyak, datang masalah, dia nggak peduli. Tapi hiduplah dengan iman. Amin. Karena waktu hidup dengan iman artinya saudara sedang bilang Tuhan itu dapat dipercaya, Tuhan itu dapat diandalkan. Next, Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus, kami pun mengalami kesulitan ketika mengembalakan. Saya gembala sidang di BFCC Kelapa Gading, Basilia Faith Community Church, dan Pastor Yo, Om Yo, Boksu saya bilangnya saudara ya, salah satu pembimbing saya saudara ya, yang menjerumuskan saya, bilang papi ya, yang menjerumuskan saya jadi gembala sidang ya. Jangan keliling-keliling terus lah, ayo belajar mengembalakan gitu ya. Akhirnya mengembalakan, wah puji Tuhan, karena saya nanya rumus-rumus, ya, nanya apa namanya tips-tips gitu sama beliau. Ini gimana ya cara bukanya? Jalan saja diajarin saudara. Nah Bapak Ibu dengar baik-baik, Tuhan itu menyediakan. Ada caranya. Satu kali saya dengan tim, dengan istri berangkat ke China saudara ya. Perjalanan pertama menuju Beijing, rencananya Beijing, Chongqing, Qingchong, Chongchong, enggak saudara ya. Dari Beijing, Chongqing, Shanghai saudara ya. Tapi karena paspor saya ada tulisan pendeta, saya nggak bisa lebih dari 10 hari. Yang lain boleh 15 hari. Cuman kalau pendeta nggak tahu kenapa paspor ada pendeta. Dibuang kalau bisa, kalau bisa nggak ada pendetanya. Jadi susah rupanya, makin susah karena ketahuan saudara ya. Pokoknya udah diincar, pokoknya begitu pendeta ternyata menurut teman-teman di sana, you jangan menginjil, you jangan macam-macam karena pasti itu ada orang-orang yang ikutin kamu. Tapi sekali waktu saya mau pulang, waktu masih di Chongqing, saya doain satu orang namanya Miki untuk terima Tuhan Yesus. Tapi kita lagi ini di bandara saudara, jadi pura-pura ngobrol apa, tapi sambil menginjili Miki pakai bahasa Inggris. Dan Mikinya karena lagi bermasalah dengan papanya, terluka saudara ya, puji Tuhan dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, Miki ikuti saya berdoa. Kalau kamu terima Tuhan Yesus sayang kamu akan dipulihkan. CCTV itu kan banyak saudara di bandara. Kita ngomong biasa, saya nggak tumang tangan, nggak doain karena menurut beberapa teman saya, you mesti hati-hati kalau you sudah ada tulisan pendeta paspornya, biasanya itu diincar terus tuh. Pergi kemanapun sebenarnya ada orang yang ikutin kamu. Oh ya sudah, tapi puji Tuhan ada satu orang, kita doakan. Puji Tuhan saudara. Nah yang saya mau cerita begini, waktu perjalanan dari ke Beijing saudara ya, karena pakai SQ jadi mampir dulu ke transit di Singapura ke arah Beijing saudara ya. Nah waktu perjalanan dari Jakarta Singapura saudara ya, kan sekitar 2 jaman kalau nggak salah perjalanan itu saudara ya. Nah kemudian saya dengan istri duduk sebelahan, di sini ada seorang pria China saudara ya. Awalnya saya pikir ini orang China atau berkebangsaan lain, ternyata ini orang Indo. Dia menolong saya untuk menerjemahkan atau menjadi perantara saya dengan pramugari untuk masalah makanan, penjelasan oke. Nah kemudian kami ngobrol, saya tanya, kok Lebaran atau Natalan saya bilang ya. Jadi kan gak enak ngomong agamanya saudara ya. Oh saya nggak Lebaran, nggak Natalan. Wah saya bingung. Berarti apa kok Buddha enggak juga, Hindu enggak juga, saya enggak punya agama. Kaget lagi saya saudara ya, jadi enggak punya agama saudara ya. Pokoknya kalau buat saya Pak katanya, kalau saya lagi butuh pertolongan saya ke Bali, saya cari pura. Kalau puranya bilang keselamatan, saya cari pura keselamatan. Nanti kalau wihara yang mana bagus tentang sehat, saya lagi sakit, jadi pokoknya enggak peduli dia. Enggak persoalan agama saudara. Terus saya coba bersaksi sama beliau, saya hamba Tuhan, saya pendeta, ini istri saya, ngobrol, istri saya kepala cabang, ngobrol. Oh iya, saudara percakapan kami itu tinggal kalau nggak salah 30-40 menit sebelum mendarat ke Singapura saudara.
Terus saya cerita bagaimana pengembalaan di Kelapa Gading, situasinya, kesulitannya, keuangannya gitu. Oh gitu ya. Dan perhatikan sebenarnya, Tuhan dalam bahasa kami namanya orang damai. Tuhan bisa pakai banyak orang. Mau itu orang Kristen, mau bukan Kristen, orang miskin atau kaya, bahkan Pak Haji sekalipun saya tahu bisa dipakai Tuhan untuk memberkatin saudara. Nah pada waktu kami ngomong sebenarnya ngobrol-ngobrol, terus dia cerita begini, saya ini punya klub golf Pak. Saya ikut klub golf dan klub golf saya itu kami sepakat kalau hari raya tertentu kita nyumbang biasanya. Jadi kalau hari raya lebaran 10 masjid kita sumbang. Nah kebetulan kami pergi pas Natalan, setelah Natalan kita perjalanan ke China saudara. Nah kalau Kristen, kalau lagi Natal kita bisa sumbang 10 gereja. Itu hari Jumat kami berangkatnya saudara. Hari Minggu malam saudara, Minggu malam. Gini Pak, kami ini sudah punya 9 gereja. Cuman satu yang belum masuk, harus ada 10 gereja. Klub golf kami sepakat tiap tahun akan nyumbang 10 gereja. Ini baru 9. Kalau boleh izin Pak, kalau sampai Senin nanti yang kata teman saya ada data gereja nggak masuk, boleh nggak gereja Bapak kita sumbang dengan klub golf kami, keuangannya. Waduh, ngomongnya gimana saudara? Jangan, nggak mungkin jangan dong saudara ya. Boleh dong ya kita ngomongnya dengan agak elegan. Oh puji Tuhan. Ya, sebenarnya di hati deg-degan juga. Gak kenal, baru tahu. Bukan orang Kristen, bukan kalau nggak punya agama, nggak punya agama. Hari itu keuangan kami masalah memang. Lagi sedang masalah. Untuk pembiayaan memberikan gaji dan juga untuk apa namanya bonus akhir, bukan bonus akhir, sorry. Apa sih kalau lebaran itu istilahnya THR ya. Jadi kepada pekerja kita kasih THR ke staff gitu ya. Gak ada duit buat kasih THR juga. Oh iya kalau gitu makasih kok kalau memang mau kasih nanti saya kasih nomor rekening gereja kami. Akhirnya saya kenalan WA, waktu turun kami berpisah terus saya kasih nomor rekening gereja. Saya lupa gak perhatiin lagi hari Senin, Selasa, lupa saudara ya. Tapi begitu saya mau pulang dari China tanggal 30 Desember akhir tahun saudara waktu mau balik, saya bilang bendara saya, sorry coba cek itu si orang itu benar-benar mau ngasih kita enggak dananya begitu. Begitu dicek saudara ya, itu uang persis cocok buat THR. Pas banget saudara, pas. Loh kalau Tuhan bekerja itu kadang aneh. Kita tuh gak kenal sama sekali. Cuman setengah jam lagi landed ke Singapura. Dan kita terpisah. Tapi dia Yehovah Jireh. Dia melihat, dia menyediakan. Amin. Amin. Jadi hari ini kalau Anda punya masalah, hiduplah dengan iman. Dapat dipercaya, dapat diandalkan Tuhan kita. Yang berikutnya, apa harus kita lakukan supaya bisa melihat Yehovah Jireh adalah ketika Anda dengan saya tetap dalam ketaatan. Ibrani 11 ayat ke-8, mari kita akan baca bersama-sama Ibrani 11 ayat ke-8, 2, 3. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang gak tahu. Lucu saudara ya. Sementara semua pengusaha yang baik, dia harus tahu tempatnya, survei dulu, harus paham dulu, budaya bagaimana, ada peluang atau tidak, marketnya jelas atau tidak, kan harusnya begitu. Tapi waktu Tuhan ngomong, pergi. Gak langsung tunggu seminggu, 2 minggu, besok malam ini persiapan, besok pergi. Taat. Bapak Ibu, next. Kadang-kadang masalah itu datang, keuangan kita juga bermasalah, krisis, tapi taat itu penting. Pada waktu Israel mengalami krisis yang berkepanjangan, 3,5 tahun tanah itu menjadi besi, langit menjadi tembaga katanya, sehingga air hujan tidak ada, kekeringan melanda. Kemudian hamba Tuhan namanya Elia datang kepada seorang janda di Sarfat dan berkata, buatlah aku makanan. Jandanya kaget. Pak, saya sih mau kasih, tapi ini cuma sedikit loh tepung saya Pak. Sama minyak saya bikin buat anak saya mati kemudian. Kasih ke saya dulu, beri ke saya dulu. Ya sudah dibuat. Setelah dibuat Anda ingat 3,5 tahun gak kelaparan orang ini. Ketaatan itu penting. Masalah datang, kesulitan datang, tapi taat enggak. Next,
Apa yang di pikiran kita nih, kayak kalimatnya jadi salah nih ya. Apa di pikiran kita yang paling sering menyerang kita adalah mustahil, nggak mungkin. Situasinya sulit. Kan itu sering kali di kepala kita ini ya. Kalau memang Tuhan baik, tapi situasinya nggak pas nih. Gereja kami di Serpong, Saudara Basilea Serpong, kalau saudara ke Gading Serpong, ada sebuah gereja cukup besar yang 3 tahun lalu sempat kebakaran. Terus sekarang lagi dibangun lagi dan sudah selesai, saudara ya. Menampung sekitar 7.500 tempat duduk, tapi jemaatnya bisa 10.000 lebih. Nah, gereja kami membangun satu gedung kecil, itu namanya Grace Chapel, saudara ya. Nah di Grace Chapel ini tujuannya adalah untuk doa 24 jam di sana, untuk chapel kecil untuk pernikahan, pembaptisan, itu tempatnya khusus gitu. Jadi enggak kalau ruangan gede itu kegedean begitu. Nah kemudian membuatlah desain, saudara ya. Desainnya itu 10M kalau nggak salah, desain untuk Grace Chapel ini, dan semua yang di dalamnya, alat musik, ruangan-ruangan doa, bilik-biliknya itu kira-kira begitu, saudara ya. Terus kemudian pada waktu pembuatan bilik ini atau Grace Chapel ini di-announce ke jemaat. Waktu di-announce, aduh kalau 10M kegedean, kita kurangilah bahannya, bentuknya, modelnya diganti, cuma 4M, saudara ya. Pada waktu disampaikan kepada jemaat, kemudian ada jemaat yang memberi, kira-kira total dana yang masuk 800 juta dari 4M yang dibutuhkan. Nah kemudian setelah kebaktian selesai Bapak Ibu, ada pengusaha datang kepada tim panitia pembangunan. Waktu mendengar pujian, khotbah, mendengar rencana Tuhan di tempat ini, kok saya dengan 3 teman saya berempat digerakkan Tuhan. Boleh nggak kami mau nyumbang, mau nutup kekurangannya dari 4M, ini 800 masih jauh, berarti 3,2M, kami akan tutup. Kaget saudara. Jemaat ini baru 6 bulan, yang lainnya baru masuk, baru kebaktian saudara. Wah di jamaat Tuhan, puji Tuhan di jamaat Tuhan. Ya sudah, kalau begitu. Kemudian berjalanlah proses saudara ya, proses 4M. Bahkan orang itu bilang, memang ada orang itu tahu kalau kita itu bikin ada yang 10M modelnya. Ya sudah begitu, balikin ke 10M aja. Supaya lebih megah, lebih bagus, lebih cocok, ruangannya lebih banyak orang berdoa di bilik-biliknya. Oh iya, saudara. Mulai saudara ya, dirubah rencananya ke yang pertama. Waktu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, puji Tuhan pengusaha 4 ini hilang kemudian. Jadi enggak ada saudara ya, yang tadi janji mau cukupin, penuhin, enggak ada, tiba-tiba enggak datang. Wah panitia pembangunan bingung, waduh kok enggak ada orangnya ya. Ya sudah akhirnya dibatalkan ke 10M, pindah ke 4M lagi saudara ya. Doa lagi, ngajak jemaat lagi, terkumpul biaya, persembahan jemaat 1,2M kemudian. Setelah hampir 3 bulan, 4 bulan, pengusaha yang tadi menjadi juru bicaranya datang kemudian. Waktu datang kebaktian dengan rasa kayak sungkan, enggak enak, malu saudara. Aduh saya minta maaf nih, kami 4 bulan hilang enggak kebaktian lagi. Oh enggak apa-apa, kalau enggak jadi nyumbang juga apa-apa. Bukan begitu, bukan. Ada rasa bersalah di hati saya. Dan Roh Kudus ngingetin terus, saya minta maaf untuk itu. 3 teman saya batal, tetapi saya enggak mau. Saya tahu Tuhan sedang ngomong, saya mau akan support begitu. Dan udahlah, saya punya modal 100 juta, saya kasih buat pembangunan. Pakai dulu 100 jutanya. 100 juta dipakai, bulan berikutnya nyumbang 200, bulan berikutnya lagi nyumbang 300, bulan berikutnya 100 juta, terus nyumbang terus orang ini saudara. Sampai kemudian, Pak sorry, Bapak jangan nyumbang terus, ini sudah 4M cukup Pak. Enggak, sampai ke 10M aja, rencana pertama. Loh kok begitu Pak? Iya, karena setiap kali saya mengikuti kehendak Tuhan, saya memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan, proyek baru keluar. Proyek baru muncul kemudian, berkat Tuhan sediakan. Jadi total 80% dana untuk Grace Chapel, itu satu orang ini yang gak mau disebut namanya. Kenapa? Dia belajar taat. Bapak Ibu, ketaatan penting untuk melihat penyediaan Tuhan. Kepala rumah ibadah adalah orang yang sudah punya iman kepada Yahweh, kepada hukum Taurat, next. Tetapi ketika anaknya sakit, dia datang kepada Tuhan Yesus. Waktu datang kepada Tuhan Yesus, waktu sedang berjalan, kemudian Yesus ketahan oleh wanita yang sakit 12 tahun, dan orang ngomong sama kepala rumah ibadah, udah jangan ganggu guru, anakmu sudah mati. Yesus ngomong, tenang, anakmu enggak mati. Loh itu 2 kondisi diomongin begitu, kadang kita enggak tahan saudara.
Orang sudah ngomong yang dari rumah, sudah nggak usah ganggu guru, nggak usah ganggu anakmu itu mati. Yesus ngomong, enggak, anakmu hidup. Bapak Ibu ini loh, taat itu di sini kadang-kadang. Suruh setia mengasihi menyembah Tuhan saat sulit. Kemarin ada seorang teman pekerja, capek Pak, capek masalahnya banyak. Saya bilang saat masalah banyaklah saat terbaik menyembah Tuhan. Karena kalau kamu duitmu aman, depositomu jalan, project juga jalan dengan bagus, semuanya berjalan baik, memang menyembah Tuhan gampang. Tapi yang terbaik saat masalah datang, itu penyembahan paling murni yang kita punya. Kalau dalam bahasa Rick Warren, the deepest level of worship katanya. Artinya tetap bayar perpuluhan. Bukan saudara, the deepest level of worship. Itu level terdalam dari penyembahan adalah saat saudara punya masalah, tetap menyembah Tuhan. Tetap taat, tetap percaya. Nah Bapak Ibu, next, pikiran itu seringkali menjadi medan peperangan. Mengganggu, untuk taat bisa enggak ya, setia bisa enggak. Itu peperangan terbesar. Salah satu korban dari Nazi Jerman dalam Aufklärung atau apa itu ya, kan dulu ada orang Yahudi ditangkap saudara ya, sama Jerman, terus maaf nih ya, jadikan kelinci percobaan, biogas, macam-macam, disiksa, dianiaya saudara ya. Sehingga banyak yang mati dalam kamp konsentrasi. Salah satu yang paling terkenal namanya Viktor Frankl saudara ya. Nah Viktor Frankl kemudian menuliskan dalam sebuah buku berjudul Man's Search for Meaning, yang artinya manusia memberikan persepuluhan. Bukan juga saudara ya. Manusia mencari arti dalam hidup ini saudara ya. Viktor Frankl itu korban dari kamp konsentrasi. Dia melihat saudaranya meninggal dunia, keluarganya digebukin, saudara-saudara yang lain atau orang Yahudi yang lain dihajar, dikasih maaf nih ya, jadi uji coba untuk obat-obatan saudara ya, bagus apa enggak, banyak saudara ya. Dan ternyata yang mati itu bukan karena disiksa paling banyak. Yang mati paling banyak adalah karena mendengar orang disiksa. Sekali lagi ya, yang mati paling banyak bukanlah yang disiksa. Tapi yang mati paling banyak adalah yang mendengar orang disiksa. Jadi di tempat ini, tempat tidur kita bareng-bareng di Bangsal. Nah ruangan anak-anak itu dipakai buat nyiksa. Teriakan dia kita dengar dan kita deg-degan, ini kapan saatnya kami, aduh keluarga siapa. Jadi itu stres akhirnya meninggal dunia, stres akhirnya imunnya turun, stres akhirnya nggak sanggup, stres akhirnya bunuh diri. Nah itu banyak meninggal saudara. Tapi kenapa pria ini berbeda? Viktor Frankl menaruh di kepalanya, saya akan keluar dari tempat ini, dari kamp konsentrasi, saya pasti keluar jadi orang hebat di sebuah negara bebas, negara yang hebat, saya mau jadi orang yang luar biasa. Terus dia taruh, dia dengar orang nangis, kesiksa, dianiaya, dikebukin, bawa pulang lagi sudah pincang sebelah, matanya bermasalah, darah keluar, dia taruh, aku pasti keluar, terus taruh. Dan kalau Anda googling siapa itu Viktor Frankl, adalah salah satu psikolog besar Amerika Serikat yang lolos dari kamp konsentrasi, lari ke Polandia, lari ke Amerika Serikat kemudian. Pikiran maksud saya. Kenapa orang bisa nggak taat? Jangan-jangan bukan firman Tuhan di kepala kita. Jangan di kepala kita cuman kelelahan, capek, nggak mungkin, nggak bisa Bapak Saudara. Hari ini saya berdoa, pikiran kita, pikiran diterangi oleh firman Tuhan. Pikiran kita, pikiran yang percaya Allah sanggup. Dan yang terakhir, pikiran kita semakin kuat kalau ada pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Mari kita akan lihat secara cepat. Apa yang terjadi di orang Kristen hari ini. Di ibadah yang lain gak dapat, sesudah ini juga gak dapat. Next, lo dapat tapi. Ini yang terjadi di orang Kristen hari ini saudara. 76% orang Kristen mengaku dirinya pernah stres. Karena apa yang diharapkan tidak terjadi. 65% orang Kristen 2023 pernah marah dia pulang tidak adil 2024. 3 dari 5 pelayan termasuk Anda semua yang ada di sini para pelayan. 3 dari 5 orang pelayan mengalami kelelahan. Sehingga iman, percaya, semangat mulai hilang. 53% hubungan rusak karena kesalahan yang diulang. Suami istri berantem yang sama terus diulang. Sesama pelayan pasang status ngomongin terus gitu terus. Gak pernah berubah, 70% pertikaian rumah tangga terjadi dimulai dari emosi yang tidak terselesaikan. Katanya mengampuni masih dipendam, gak selesai juga. Terus ini data orang Kristen.
68% kemarahan orang Kristen bersifat reaktif pribadi, bukan respon terhadap pelanggaran pada Allah. Maksudnya begini, marahlah kalau hidupmu gak sesuai firman Tuhan. Duh kenapa sih saya gak sesuai firman? Tapi kita marahnya seringkali kepada, kamu sih gak ngasih berkat, kamu sih ngomongin. Cuman orang bilang tuh remeh-temeh yang marahnya. Bukan marah ketika, duh kenapa saya gak mau doa ya Tuhan, kelewatan nih 1 jam untuk berdoa. Nah marahlah tuh hal kayak gitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, 72% jemaat kesulitan membedakan antara emosi yang sehat dengan tidak. Nah Bapak Ibu, ini realitanya nih hari ini. Jemaat, kita orang Kristen punya masalah. Terus bagaimana caranya? Makanya kita perlu pekerjaan Roh Kudus. Karena penyakit terbesar hari ini, dulu serangan jantung, dulu penyakit yang namanya HIV, menakutkan, tapi sekarang pembunuh terbesar adalah next. Mental health. Ini pembunuh terbesar sekarang. Stres, tertekan. Setiap hari, besok Anda bisa stres. Gak usah ada masalah. Keluar dari harapan indah menuju kelapa gading, itu udah stres. Betul kan ya? Betul ya. Jangankan keluar, masuk pertigaan tuh loh, keluar situ. Itu udah stresnya minta ampun sebenarnya, karena saling cerobot kemudian. Anda cari jalur lain kemudian lewat kali BKT, macet juga di BKT saudara ya. Mau nyebrang lewat JGC juga masalah lagi. Keluar JGC lah, perempatan truk gede lewat, stres kita. Maafkan saya, Anda pasti pernah khawatir, pernah tertekan, gak ada jalan keluar. Anda ke karaoke, ajep, Anda ke diskotik, kemana lagi, minum, temporary sifatnya. Mental kita nggak set tuh bisa terjadi. Tapi kalau Roh Kudus turun atas hidup kita saudara, maka saya percaya next. Kalau Roh Kudus turun, ini hasilnya buat Anda dengan saya. Dosa kita nggak lakukan lagi. Roh Kudus membuat kelahiran baru, cara hidup kita, cara pikir kita, penyembahan kita jadi baru. Dia menuntun dalam segala kebenaran. Dia memberi karunia buat Anda dengan saya. Orang tidak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, orang sederhana, bisa dipakai Tuhan memenangkan jiwa. Waktu khotbah di Sumatera Selatan, Palembang, saya ketemu seorang yang orang Kupang kalau nggak salah, saya ingatnya orang Kupang lah begitu ya. Kalau saudara ke Palembang itu ada yang namanya empek-empek candy. Ya ada Raden, ada macam-macam itu, ada empek candy. Nah empek candy itu salah satunya ada yang dekat bandara, saudara. Nah ownernya itu cuma satu, kan punya banyak saudara. Tadinya owner ini tidak kenal Tuhan, istrinya yang kenal Tuhan. Nah si orang Kupang yang sederhana ini selalu datang ke rumahnya. Oh ayo terima Tuhan Yesus. Kamu kalau Tuhan Yesus baik mah kamu gak akan miskin. Pokoknya dikata-katain terus loh ya. Tapi orang sederhana ini selalu datang. Kok ayo terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik kok, nanti Tuhan akan tolong. Saya lupa bagaimana Tuhan mengatur hidup orang ini sehingga akhirnya betul-betul gak bisa ngapa-ngapain. Gak ada cara untuk ditolong. Dan waktu didoakan, dipulihkan, dikasih ide sama Tuhan, muncullah empek-empek candy ini. Yang kemudian akhirnya ya setahu saya sih di beberapa cabang mulai banyak di kota Palembang saudara ya. Tapi itu gara-gara orang sederhana. Saya lupa nama orang Kupang ini ya, tapi dipakai Tuhan. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus turun ada buah roh, ada kasih, ada karakter yang diubahkan. Suami yang jujur, istri yang penuh kasih, anak-anak yang menghormati orang tua, pekerja yang bekerja bukan hanya untuk uang, untuk promosi, tapi bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Pemilik toko yang gak cuman datang lagi, ayo kemari, ayo, gak perlu pakai kucing itu saudara ya. Tapi pekerja yang mengandalkan Roh Kudus. Pemilik toko yang selalu minta, Tuhan urapi toko saya. Amin. Ada perlindungan Tuhan. Satu kali saya mendoakan restoran teman saya, kira-kira baru 4 bulan ini baru buka saudara ya. Dari yang pendapatannya 1 bulan 120 juta, tiba-tiba saudara, tiba-tiba drop 1 bulan 10 juta. Bapak Ibu kalau punya restoran kayak gini mau jalan terus apa enggak? 120 juta nih dapat, tiba-tiba drop cuma 10 juta. Terlalu jauh jaraknya. Kemudian pastor boleh datang enggak doain? Ya udah yuk kita doain yuk. Waktu berdoa bagian belakang dekat sama
parkiran itu kayak ada asap dari luar masuk ke dalam. Di bagian depan ada asap hitam, di bagian pojok kanan tuh ngalangin saudara ya. Terus kayak ada manusia tapi wajahnya binatang saudara ya. Itu lewat kiri kanan, lewat kiri kanan, lewat kiri kanan begitu. Sehingga membuat orang katanya gak bisa ngeliat restoran ini lagi. Anda nangkep maksud saya saudara ya. Kalau nggak nangkep pura-pura manggut-manggut aja saudara ya. Ternyata dalam dunia dagang ada orang itu santet tempat lain supaya orang tuh nggak bisa ngelihat bahasanya. Padahal tiap hari dagang di situ, sampai pernah satu telepon, kamu sebenarnya buka nggak restoranmu? Loh hari ini aku buka. Enggak, aku lihat tadi lewat situ tutup kayaknya. Ngerti ya? Ada kayak gitu saudara ya. Jadi waktu kita doakan, ayo doa lagi. Tuhan kasih penglihatan tuh. Pada waktu akhirnya saya suruh tim saya keluar, doain di depan, doain di belakang. Ternyata betul ya, di pojok kiri itu ada orang naruh sesuatu. Yang mereka nggak ngerti saudara, ternyata ditaruh. Dibuang kemudian, yang depan ternyata kelihatan, diambil ada bekas kayak sesajen atau apa, akhirnya dibuang saudara. Dan cukup kaget hari ini naik lagi 80 juta, 90 juta, ya nggak sampai 100, belum 120, tapi minimal sudah mulai naik lagi nih. Waktu Roh Kudus turun, ada karunia, ada kuasa. Tuhan sediakan pertolongan. Waktu Roh Kudus turun, kadang-kadang pikiran kita capek, lelah, tapi Roh Kudus menguatkan kita untuk menyadari Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Pikiran kita ini kadang masalah saudara ya. Gak puas pikiran ini. Tapi kalau Roh Kudus turun, pekerjaan Roh Kudus turun, kita akan ditata ulang kembali. Kalau Roh Kudus turun, apa yang tata ulang? Next, satu, kehidupan rohani kita yang ditata ulang. Penyembahan, ibadah kita, baca Alkitab kita. Mental kita, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Skala perkara, itu perlu mental dulu. Apa yang mesti diubahkan? Kinerja kita akan diubahkan. Karena kenapa? Anda sadari satu hari itu berkat. Pada waktu pandemi kemarin Anda mau kaya, tajir, hebat, rumah smart home, dokter pribadi ada, tapi kalau mati, mati aja. Gak ada cara menolong. Tapi kalau hari ini Anda masih bisa hidup, sadar berarti saya harus memberi yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Roh Kudus mampukan kita untuk melakukan yang terbaik. Apa yang harus diubahkan? Mungkin hidup kita mesti diubahkan. Berapa banyak kita masih pakai cara yang lama, masih kemalasan yang sama. Penyembahan kita, hidup kita dengan Tuhan gak sungguh-sungguh. Kita mungkin perlu diubahkan. Hari ini saya berdoa kalau Roh Kudus turun, kerohanian diubahkan, tapi mental saudara siap untuk jadi pemenang. Pernah seorang teman, hamba Tuhan saudara, kita udah peringatkan, jangan berkati dia kelebihan. Jadi pengusaha itu baik sebenarnya saudara, mau nolong teman. Tapi kalau persembahannya biasa 5 juta, tiba-tiba dikasih 50 juta, itu bisa jadi penyakit. Ingat sekali ya, terbiasa kelola 5 juta, tiba-tiba dapat 50 juta. Kalau enggak biasa saudara ya, nanti jadi dosa. Akhirnya tadinya cuma 5 juta, dapat kiriman 50 juta, dia kaget saudara ya. Yang harusnya bisa untuk melayani jemaat, lebih malah buat beli hal-hal yang enggak perlu. Karena enggak biasa mengelola, mentalnya enggak siap. Nah mari kita minta Tuhan, Engkau mampu menyediakan yang terbaik, tapi mental saya juga mesti siap. Jangan sampai tambah kaya, lupa Tuhan kemudian. Ada teman kemarin cerita, puji Tuhan pastor naik manajer, tapi kok setelah jadi manajer saya kerja banyak luar biasa, ke gereja jadi males. Masalah juga saudara. Saya pernah punya seorang kenalan hamba Tuhan, gembala sidang, punya 7 perusahaan. Saya ngomong sama beliau, karena gerejanya lagi goncang, lagi bermasalah saudara. Pastor ngapain jadi gembala? You punya 7 perusahaan, cukup kok. Iya sih, memang lagi berantem pengerjanya saudara. Akhirnya dia suruh buka cabang 1 supaya gak berantem, 1 dipindah ke sana, 1 bantu di sini. Jadi kan gak ada berantemnya saudara. Kan kalau you jadi pemimpin perusahaan gampang, gak cocok, gak KPI, pecat. Ganti yang baru kan gampang. Ya saya juga maunya begitu pastor. 7 perusahaan sih cukup lah, apalagi perusahaan teknologi salah satunya. Yang kalau disebut namanya Anda mungkin di rumah saudara pakai peralatannya dia, salah satunya. Tapi kemudian dia bilang gini, tapi kalau saya nggak pelayanan saya malu. Ada orang di atas saya punya 56 perusahaan, masih mau dijadwalin melayani dengan rendah hati. Masa saya baru punya 7 aja nggak mau pelayanan. Mentalnya sudah siap.
Bapak Ibu, jangan sampai baru naik sedikit, kita nggak siap. Mari minta Roh Kudus terus turun. Sehingga kita siap terima berkat penyediaan Tuhan, kita siap. Sejak itu saya janji sama Tuhan waktu mendengar kesaksian orang ini. Tuhan, berapapun gue percayakan, saya akan lakukan yang terbaik. Karena itu bagian saya. Mujizat, pertolongan, anugerah, buka jalan bagiannya Tuhan. Tapi melakukan yang terbaik, bekerja keras, itu bagiannya saya. Tuhan percayakan lebih. Dan tahun lalu, saya ditelepon seorang teman, tanggal 26 Desember setelah pelayanan Natal di Tangerang. Kemudian lagi perjalanan masuk ke katedral pusat, dan kemudian mau ke arah Pasar Baru Gunung Sahari, saudara ya. Teman saya, kami memang lagi menangani 2 perusahaan yang sedang bermasalah. Saya membantu teman saya yang menjadi perusahaannya memegang kami headhunter, saudara ya. Jadi kalau ada orang perusahaan butuh pekerja spesifiknya seperti ini, kami cariin, kemudian cocokin, karakternya pas, ketemu. Jadi kita jadi headhunter, saudara ya. Terus juga menjadi kelas-kelas motivasi atau karakter building buat karyawan atau SDM-nya untuk di upgrade begitu. Nah kemudian ada 2 perusahaan yang lagi kosong direkturnya yang bermasalah sebenarnya. Saya dalam telepon dia bilang, kamu mau gak jadi direkturnya? Udah kamu aja gak apa-apa. Dari grup kita kamu yang masuk. Seketika sebenarnya itu sudah masuk Pasar Baru. Saya bangga juga sih, minimal jadi direktur, lumayan sebenarnya. Kan direktur paling gak 2 digit ya saudara ya, haleluya. 25 gak mungkin tuh tingkat manajer, pasti 30 ke atas lah gajinya. Ini kalau mikir manusianya, Om BP sorry Om BP ya, paling gak saya dapat tawaran jadi direktur Om BP, sorry. Itu Pasar Baru tuh, belum sampai Gunung Sahari Roh Kudus ngomong, mau gembala sidang apa perusahaan. Langsung saya berhenti saudara ya. Bro, saya gembala sidang aja bro, tapi saya akan temenin untuk perusahaan untuk maju, saya visit seminggu 2 kali untuk bantuin. Tapi jangan saya jadi direkturnya. Artinya begini loh, kalau Anda siap, Anda bagus, Tuhan tuh angkat saudara gampang. Amin. Gampang buat Tuhan. Persoalannya adalah Anda siap atau tidak. Kadang pikiran ini loh persoalannya. Mari minta Roh Kudus hadir, kelola hidup saudara, kuatkan saudara. Dan pada akhirnya berkat yang menjadi milik saudara akan diserahkan buat saudara. Sekali lagi, Allah kita Yehova Jireh, dia melihat, dia menyediakan, dia mencukupkan. Hari ini mari minta Roh Kudus, imanku bertumbuh, imanku makin kuat. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Sungguh besar